Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Kaum muslimin, hamba Allah sidang jamaah sholat Jumat rahmatullah, terus menerus kita hidupkan hati kita untuk mengenang, merasakan betapa banyak nikmat, rahmat dan karunia Allah. Kita hidup dalam nikmat Allah, kita yang hidup dalam kasih sayang Allah. Sebentar saja Allah mencabut nikmat rahmatnya, kita menjadi sengsara, menjadi susah. Beberapa detik saja kita tidak bisa bernafas, tidak ada artinya sama sekali. Itu nikmat Allah. Udara yang kita hirup, kita lepaskan kembali, kita hirup kembali, itu semua nikmat Allah. Maka senantiasa sebagai mukadimah, siapa yang berbicara mengajak audiens, mengajak jamaah untuk membangkitkan rasa, menghidupkan hati. Kadang hati itu tertidur dan menjadi salah satu rukun khutbah pun nanti kita baca. Rukun pertama adalah memuji Allah. Alhamdulillah. Sedang jamaah rahmatullah, dan selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat sekalian. Dan juga kita hidup di dalam tuntunan yang telah Rasul tinggalkan. Maka senantiasa kita ingat kepada Rasulullah sambil kita bersolawat, dan juga kita merasakan tuntunan yang beliau tinggalkan menjadi pegangan bagi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dalam segala aspek kehidupan di dunia sampai nanti kita menjelang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah rahmatullah, musyrik, seluruh pengurus dan panitia pembangunan masjid kebanggaan kita ini yang kami hormati, jamaah sekalian rahmatullah. Sebagai judul mau'izah kita pada hari ini adalah muhasabah akhir tahun. Muhasabah akhir tahun, karena ini merupakan Jumat terakhir 2020. Jumat depan pada 1 Januari 2021 insyaallah. Walaupun kita senantiasa tidak ingat tentang tahun Hijriah, tetapi penanggalan catatan kita ini senantiasa terikat dengan tahun Masehi. Tanggal lahir berapa, bulan berapa, tahun berapa. Maka juga sewajarnya setiap pergantian waktu itu kita mengenal, kita mengadakan perhitungan, kita mengadakan muhasabah tentang diri kita masing-masing. Karena tentang diri kita ini tidak mungkin diadakan perhitungan oleh orang lain, dan kepada kita pula Allah meminta pertanggungjawaban. Sedang jamaah rahmatullah, hidup kita ini terikat dengan waktu. Hidup kita dalam waktu, dan ini semua kita sudah paham, sudah kita ketahui, cuma kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang sehingga dengan kita ulang-ulang itu akan semakin teringat dari kita bahwa hidup kita ini dalam waktu, dan waktu yang kita lalui semakin sedikit yang tinggal.
sisa-sisa kehidupan kita ini semakin lama semakin sedikit. Semakin sedikit ini, apakah kita merasa takut, merasa sepertinya tidak cukup waktu lagi? Ini yang perlu hidup dalam diri kita. Kalau tidak menjadi semacam renungan di hati kita, tidak ada nilai, kosong makna. Maka setiap kita membaca ayat Allah dalam Al-Quran yang menyangkut dengan waktu, demikian penting Allah senantiasa bersumpah. Allah saja bersumpah. Kalau tidak ada pengaruh apa-apa dalam diri kita, mungkin sangat luar biasa hati kita itu sudah tertutup dengan noda-noda, tertutup dengan begitu lalainya hidup kita dunia. Allah bersumpah dengan wal asri, demi masa, demi waktu asar, demi waktu asar yang merupakan pemisah antara siang dan malam. Karena ada juga al-asru itu artinya terbelah, terbelahnya waktu antara siang dan malam. Dan itu waktu terakhir pada satu hari menjelang maghrib terbenam matahari. Ada juga diartikan al-asru itu waktu asar. Lebih umum lagi, al-asru itu memang masa, demi waktu. Jadi luas sekali makna ayat Allah itu. Jadi Allah bersumpah dengan huruf sumpah yang disebut dengan waw qasam. Huruf sumpah itu ada 3, ada waw qasam, ba qasam, dan ta qasam. Wallah, billah, tawwah. Wal asri demi masa, wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar, wa duha demi waktu duha. Itu ada semacam penekanan, tetapi dikala kita membaca ayat tersebut tidak juga merasa penting dalam diri kita, terlewati ayat Allah itu yang begitu penting. Maksudnya Allah mengingatkan kita itu waktu-waktu kamu makan. Waktu fajar, salat 2 rakaat, namanya salat sunat fajar. Siapa yang salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh, dia memperoleh kebaikan dunia beserta seluruh isinya. Coba bayangkan. Kalau kita melihat dengan pandangan mata hati, kita tertidur. Tapi kalau kita lihat dengan pandangan mata, tidak nampak. Demikian juga Allah bersumpah demi waktu sahur, ada dalam ayat lain. Waktu sahur, waktu sepertiga malam yang terakhir, itu waktu-waktu penting. Allah bersumpah juga. Wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar. Demikian juga waktu duha. Di situ tempat beribadah. Karena antara subuh dengan zuhur lama waktunya. Maka di situ ada pos tempat beribadah. Jangan sampai kita lama terombang-ambing dengan kehidupan dunia ini. Demikian juga antara isya dengan subuh lama waktunya. Di tengah-tengah itu Allah sediakan waktu, namanya waktu sepertiga malam terakhir salat tahajud. Wa bidal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah menjamin akan mendapat kehidupan yang terhormat di dunia dan di akhirat. Maqaman mahmuda. Maka oleh demikian kaum muslimin jamaah hamba Allah, beberapa saat ini kita renungi tentang waktu. Orang yang paling beruntung hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Orang yang merugi hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya. Kalau sekedar sama-sama saja itu rugi. Kalau lebih menurun itu malah murka Allah kepada orang tersebut. Allah melaknat. Maka oleh demikian, mari kita renungi, mudah-mudahan kita hari ini dan ke depan akan lebih baik. Apalagi sebentar lagi kita akan berpindah dari satu masa ke masa yang lain, dari satu tahun ke tahun yang lain. Mudah-mudahan ke depan itu akan lebih baik.
Dan juga yang paling penting kita ingat bahwa hari-hari ke depan kita semakin sedikit tinggal masa hidup kita. Ini renungan yang sangat penting bagi kita, yang akan melahirkan, membangkitkan semangat kita sesuai dengan pesan Allah dalam surat Al-Imran 133. Bagaimana pesan Allah dalam Al-Quran ayat Al-Imran 133? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, bergegaslah kamu untuk memperoleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin min rabbikum, dari siapa? Dari Tuhanmu. Kita mohon keampunan Allah. Dari subuh sampai ke Jumat hari ini mudah-mudahan kita tidak ada dosa. Dari Jumat zuhur ini sampai ke asar mudah-mudahan kita tidak ada dosa. Dari asar ke maghrib mudah-mudahan tidak ada dosa. Dari maghrib ke isya juga seperti itu. Dari isya ke subuh juga seperti itu. Baru kita berkata, alhamdulillah saya hari ini tidak berdosa. Cukup di hati kita masing-masing. Kalau kita renungkan, hari ini banyak dosa saya, terlanjur bertobatlah segera. Itu makna wasari umum, segera. Jangan tunggu lewat satu waktu salat. Kenapa harus segera? Karena kita tidak tahu kapan meninggal. Meninggal itu sangat tiba-tiba. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita ada dosa. Maka Allah suruh, maka Allah iu untuk bertobat, karena Allah sangat tahu bahwa kita punya kesalahan-kesalahan manusia yang lain. Maka oleh demikian kaum muslimin jamaah rahmatullah, dengan pergantian masa seperti ini menunjukkan masa juga kita untuk berenung, masa kita untuk menimbulkan kehisapan, masa juga untuk persiapan masa depan. Mungkin sudah lebih sedikit kesempatan kita menjalani hidup ini daripada yang sudah kita lalui. Semoga segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya akan Allah terima maupun di sisinya. Demikian juga segala kesalahan akan Allah ampuni. Nabi berpesan yang barangkali juga sudah senantiasa kita ulang-ulang. Pergunakanlah 5 sebelum datang yang 5. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Hidup ini semaksimal mungkin kita manfaatkan untuk semua kegiatan yang mengandung nilai ibadah di dalamnya. Sedikit saja kegiatan yang tidak menjadi amal ibadah, kita berlindung pada Allah. Jauhkanlah ya Allah daripada kegiatan ini, jauhkanlah ya Allah daripada aktivitas ini. Kenapa? Karena nafas yang kita gunakan nikmat Allah. Jika nafas itu kita memanfaatkan kepada sesuatu yang tidak berguna, Allah murka pada kita. Hidup kita ini, tujuan hidup kita tidak ada lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kalau sebentar saja kegiatan kita ini yang kita manfaatkan semua pemberian Allah salah kita pakai, tentu Allah akan minta pertanggungjawaban. Lebih-lebih dengan waktu ini. Nabi berpesan, ayat kata qabla mautika, hidupmu sebelum mati. Karena di depan kita semua akan bertemu dengan sesuatu yang namanya al-maut. Pasti, cepat atau lambat pasti kita bertemu dengan yang namanya al-maut. Tidak ada mati. Kalau tidak ada ibadah kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kita. Yudba'ul maitu salasu, akan ikut jika sudah menjadi mayat 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'an isnani, 2 kembali, ahluhu wa maluhu, keluarga pula, harta menjadi milik orang lain. Wa yabqa wahidun, yang kekal 1, amaluhu, yang kekal bersama kita adalah amal. Maka amal itulah yang senantiasa kita memperbanyak dan kita merasakan bahwa amal kita masih sedikit. Kita renung, duduk dalam masjid,
kita merenung bahwa amal kita masih sangat sedikit. Karena tempat yang paling steril di dunia ini adalah masjid. Tempat yang paling steril yang masuk renungan dalam hati kita di masjid. Tempat yang paling tenang masjid. Mudah-mudahan kita masuk ke masjid tidak tertidur, tapi ada sebagian orang tertidur. Sengaja cari tempat bersandar yang tertidur. Juga hilang waktu. Hilang waktu untuk melihat pada Allah. Tapi begitulah hikmahnya, besarnya keberkahan di masjid. Itu yang pertama. Hayat kata qabla mautika, hidup yang masih ada di kita maafkan sebelum kembali pada Allah. Wasihhat kata qabla saqinika, sehatmu sebelum masa sakitmu. Sehat ada tinggal sedikit-sedikit lagi barangkali sesuai dengan usia kita masing-masing. Sehat itu kita maafkan. Dan anggota tubuh ini kalau kita bawa dalam beribadah, insya Allah sehat. Sehat. Dan itu salah satu jaminan Rasul. Sehat fisik kita dan sehat rohani kita. Walaupun fisik mungkin sudah lemah nanti, digerogoti oleh penyakit, tapi hati sehat. Hati yang bisa ingat kepada Allah walaupun terbaring di rumah sakit menjelang kita kembali pada Allah. Sehat sebelum sakit. Sehat cukup tinggi nilainya. Sakit cukup mahal. Kemana-mana kita berobat kadang-kadang juga tidak belum tentu pas. Tapi kalau Allah berikan sehat ini, kita makan dengan semaksimal mungkin. Wa faragha qabla syughlika, masa-masa luangmu sebelum datang masa-masa sibukmu. Luang dan sempit itu tergantung kita. Kalau kita merasa sempit, kadang-kadang salat jamaah pun tidak sempat. Sibuk tidak menentu. Tapi kalau kita merasa lapang, sudah kita atur 15 menit sebelum masuk waktu, kita sudah menunggu waktu. Jangan waktu yang mengatur kita, tapi kita mengatur waktu. 15 menit kita sudah siap-siap. Mungkin di kantor, di mana ada tamu, lalu kita buka dulu dengan baju tidak apa yang ada ini. Dan yang mereka tuh cepat baju-baju. Yang ada meme itu pasti mufo, kecuali jamnya anak maya. Yang menunjukkan mereka mewate. Tapi dikala berkumandang azan baru bergerak pasti terlambat. Jangan mengalir ke masuk. Katanya tahu. Wa faragha qabla syughlika, masa lapang sebelum masa sempit. Lapang dan sempit menurut kita masing-masing. Yang membuat lapang kita, yang membuat sempit kita. Karena wate lah. Apa tu bahana wate man? Sedangkan wate yang lihat tu wate dari segi Allah. Yang badan gede. Yang kedua kita qabla fatrika, masa-masa ada Allah berikan sedikit-sedikit kemudahan sebelum datang masa tidak ada apa-apa lagi. Masa kayamu sudah masa begini. Dan yang kelima khususnya kepada anak-anak kita para pemuda, wasyababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Ibadahnya anak muda lebih sempurna. Allah senang kepada orang takwa, tapi Allah jauh lebih senang kepada pemuda yang takwa. Yoru dua kata takwa biasa, takwa bira takwa luar biasa. Yang bagi oleh Rasulullah. Allah lebih cinta kepada orang takwa, namun Allah jauh lebih cinta kepada pemuda yang takwa. Nadilah guys. Allah sangat senang pada orang dermawan. Udah lagi orang yang berbuat masjid. Tapi itu ada amal. Mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barangkali kau ikut membangun masjid, Allah akan membangun sebuah memiliki dalam surga. Rumahnya bagaimana? Tak bukan rumah akhirat, bukan masjid. Rumahnya tinggal. Tapi tidak ada di rumah yang paling agak yang kadang-kadang di rumahnya ada pakai untuk beribadah. Sang-sang itu di rumah saya. Kali berangkat, korban dan memakan untuk beribadah. Tapi di pada Rasulullah, jadikanlah rumah tempat ibadah. Zayyinu buyutakum bis-shalat wa qira'atil Qur'an. Hiasilah rumahmu yang bagus itu, atau rumahmu bagaimana yang mampu kamu buat dengan
sholat dan baca Al-Quran yang besar Rasulullah. Sedang jamaah rahimahullah, Allah lebih senang pada orang dermawan. Allah jauh lebih senang kepada orang miskin tapi dermawan. Gatin tapi ujuk baju. Kita ulang jalan dalam kejadian peristiwa pada Rujak Wali kumpul-kumpul tak puluhan tahun sebagai penyapu, sebagai cleaning service, tapak, ya Allah luar biasa. Dia Yona sehana biasa, dia Yona saya selalu alhamdulillah. Tapi Nabi mengatakan Allah jauh lebih cinta kepada yang orang kadang-kadang memang sedikit penghasilannya, tapi masih sempat disisihkan. Apa maknanya? Itu sebagai motivasi bagi kita. Baik kita yang taat yang sudah lanjut usia, demikian juga yang dermawan yang memang Allah berikan rezeki, itu barangkali bentuk motivasi supaya kita lebih termotivasi. Sedang yang rahmatullah agaknya inilah sebagai motivasi di hari yang penuh berkah ini, mendapatkan manfaatnya kepada Allah jualan kita senantiasa berserah diri sambil terus kita memohon maghfirah, maafkan dan perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع